Halo guys, kenalin nama aku Heni. Nah, pada kesempatan kali ini aku tuh bakal cerita dikit soal teori komunikasi yang judulnya Elaboration Likelihood Model. Nah, sebelum itu aku mau kenalan dulu. Tadi aku udah bilang ya, nama aku Heni. Aku dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Segio Pranoto, Semarang, dengan NIM 22M10079. Nah, pada kesempatan kali ini, itu aku bakal nyinggung soal elaboration likelihood model ini. Nah, kira-kira tuh elaboration likelihood model sendiri tuh ngebahas tentang apa sih? Nah, elaboration likelihood model sendiri itu membahas mengenai bagaimana cara kita mempersuasi seseorang sehingga menghasilkan suatu hasil atau keputusan yang dibuat oleh komunikan gitu. Nah, contohnya apa sih? Gimana sih? Aku kok masih belum paham kayak gitu ya mungkin. Nah, elaboration likelihood model sendiri ini itu adalah gimana cara kita mempersuasi seseorang. Nah, dari elaboration likelihood ini tuh punya dua jenis model rute untuk mempersuasi. Yang pertama itu rute secara sentral, yang kedua itu rute secara periferal. Nah, rute sentral ini sendiri itu cara kita mempersuasi seseorang yang berdasarkan data dan argumen yang kuat. Contohnya, misalnya aku kasih contoh kehidupan di nyata aja ya. Kayak misal nih, kalau kita mempersuasi secara sentral, itu kita akan menjabarkan apa sih yang kita jual gitu. Contoh kita punya produk gitu. Kita punya produk, misalnya kita jual produk kecantikan gitu. Nah, kita tuh menjabarkan semua. Jadi tuh pembeli itu membeli barang kita karena oh iya, kualitasnya bagus ya. Ternyata cara pengaplikasiannya seperti itu ya. Kok kayaknya cocok ya di aku ya. Misalnya wajahnya pembeli itu berjerawat, terus kita menjual produk yang memang khusus untuk orang-orang yang berjerawat. Nah, itu kan sangat relevan buat hidupnya dia kan. Jadi dia membeli produk kita karena memang dia membutuhkan itu. Tapi berbeda kalau misalnya secara periferal. Kalau secara periferal itu seorang pembeli itu membeli produk karena wah iya ya modelnya cantik, aku pengen deh cantik kayak dia, makanya aku beli produknya. Tapi ketika beli nggak cocok tuh nggak beli lagi gitu. Tapi kalau secara sentral karena kita mempengaruhi dia itu berdasarkan data dan kenyataan, jadi itu kayak kita mempunyai kemungkinan kalau dia tuh bakal beli ulang gitu loh. Jadi kayak kenapa kok pada rute yang sentral ini itu memberikan perubahan yang cukup lama karena kita ada datanya gitu loh. Jadi kayak aku mau beli ini tuh nggak sembarangan, tapi aku berdasarkan data gitu loh. Oh, dipakai sama orang ini bagus, makanya terus aku beli, siapa tahu juga cocok di aku kayak gitu. Tapi kalau secara periferal tuh kayak aku beli karena cantik kok, jadi aku beli aja. Nah, tapi kalau ternyata dicoba dia nggak cantik, nggak bagus, ya dia nggak akan beli lagi. Itu kenapa kok dibilang kalau yang periferal itu cuma mempengaruhi perubahan secara sementara aja. Terus kalau dalam segi hubungan juga, misalnya nih aku kasih cerita juga ya. Misalnya aku punya temen Kirana sama Aldo nih. Nah, dia tuh lagi bertengkar gitu. Nah, proses penyelesaian masalahnya pakai secara sentral dan periferal itu bisa guys. Kayak misalnya contoh, kalau kita menyelesaikan masalah atau pertengkaran ini secara sentral, kita itu akan membahas kayak kenapa kita bertengkar gitu, kenapa kok Kirana sama Aldo bertengkar, terus masalahnya apa, salahnya apa, itu dibahas. Dan itu merupakan proses pendekatan terus kayak penyelesaian masalah juga. Terus kita jadi kenal kayak oh ternyata pasanganku kayak gini ya, ternyata Aldo kayak gini ya, ternyata Kirana kayak gini ya. Nah, itu kan jadi kayak kita punya kunci gitu. Kita tahu oh pasangan kita ternyata sikapnya kayak gini, sifatnya kayak gini. Nah, terus gimana caranya kita memperbaiki gitu. Jadi kita nggak terus-terusan bertengkar pada hal atau topik yang sama. Tapi kalau misalnya secara periferal itu tuh kayak apa namanya, kita berantem terus tuh caranya aku perbaiki hubungan tuh kayak ya udahlah, kamu sukanya apa? Oh, kamu sukanya coklat, ya udah tak kasih coklat. Tiap bertengkar tak kasih coklat terus, tapi kan masalah di situ tidak selesai kan. Nah, itu yang menyebabkan kalau hubungan, kalau kita lagi ada masalah, kita menyelesaikan itu secara sentral itu akan lebih awet. Karena apa? Oh, aku tahu salahnya di sini, kamu nggak sukanya di sini, berarti besok aku nggak ngulangin lagi ya, maaf gitu. Terus kalau misalnya secara periferal itu kayak cuma dibujuk-bujuk tok gitu loh, kayak ya udah yang penting masalahnya selesai, tapi kan aku nggak tahu masalah aku di mana. Kayak gitu. Itulah kenapa kok kalau misalnya hubungan dalam
dalam penyelesaian dalam sentral atau periferal itu berbeda karena seperti itu. Karena kalau misalnya secara sentral dan periferal itu akan lebih awet yang sentral karena kita jadi punya gambaran pasangan kita kayak apa sih. Tapi kalau periferal kan kita cuma menyelesaikan secara sementara. Gitu guys. Jadi simpulannya adalah untuk metode yang sentral itu memberikan perubahan yang cukup lama atau memperpanjang pengaruh lah. Tapi kalau yang periferal itu cuma memberikan perubahan yang sementara dan pengaruh yang sementara juga gitu. Terima kasih guys, cukup sekian.